Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dio Masafan Firois dengan NIM 221801. Pada kesempatan ini saya akan membuat video dengan berisi membuat website menggunakan Laravel dengan tujuan untuk sebagai tugas mini coding satu mata kuliah sistem informasi kampus di Malang. Ya teman-teman ya. Sebelumnya kita kenal dulu dengan Laravel. Laravel ini adalah sebuah framework PHP untuk membuat website tentunya yang sangat banyak digunakan oleh developer-developer atau pengembang aplikasi website. Untuk Laravel ini tidak menggunakan aplikasi khusus, jadi ini menginstal melalui CMD atau komen gitu, bisa menggunakan terminal atau CMD. Setelah itu Laravel ini yang harus dipersiapkan sebelum kita membuat website menggunakan Laravel adalah PHP, teman-teman ya. PHP yakni kita minimal menggunakan PHP versi 8. Untuk mengeceknya kita langsung buka CMD, kita open PHP Minfi, kita lihat cek. Nah, ini PHP kita sudah berada di versi 8.10. Yang ini sudah mumpuni untuk membuat Laravel atau cara membuat web menggunakan Laravel. Yang satunya yaitu Composer. Composer ini sangat penting sekali dikarenakan Composer ini nantinya bekal kita sebagai semacam driver gitu ya. Driver untuk membuat menginstal manager for PHP, manager dari Laravel ini teman-teman. Kita cek Composer ini sudah kita install apa belum dengan menggunakan cmd command prompt. Langsung Composer Minfi. Berarti ini sudah terinstall teman-teman ya. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita menginstal PHP dan Composer, yaitu kita memerlukan sebuah web server. Web server ini kita bebas bisa menggunakan XAMPP kalau Windows, Paragon juga kalau Windows. Habis itu kalau kita menggunakan MacBook bisa menggunakan MAPP. Oke, untuk saat ini kita menggunakan Paragon dikarenakan web server dari Paragon ini sangat simpel. Dalam simple tuh tampilannya sangat bagus, eh, mudah untuk mengoperasikannya juga. Oke, kita klik mulai semua untuk menjalankan web server. Yes. Nah, setelah web server ini sudah berjalan, langsung kita menuju folder yang akan kita isikan project kita. Kita taruh projectnya di sini, teman-teman. Nah, kalau kita sudah berada di dalam foldernya, direktorinya, langsung kita klik kanan, kita menggunakan terminal. Apapun itu bisa. Bisa kita menggunakan CMD, bisa kita menggunakan terminal Aragon, juga bisa kita menggunakan Git Bash. Untuk pada contoh saat ini kita menggunakan Git Bash saja teman-teman ya. Open Git Bash here. Oke. Dan untuk tata cara kita untuk penginstalan atau membuat sebuah website menggunakan Laravel, kita coba membuka dokumentasi dari websitenya. Dokumentasi dari Laravel, klik. Nah, setelah itu kita pilih klik versi 10 saja. Sepuluh atau 11 juga nggak apa-apa. Kali 11 saja deh. Kita scroll ke bawah langsung. Scroll ke bawah menuju creating Laravel project. Nah, di sini. Ini langsung bisa kita baca sebelumnya. Bisa kita baca di sini bisa kita baca ada before creating your first Laravel project. Sebelum kalian membuat Laravel project, eh,
Nyalakan dulu mesin local machine atau web server. Tadi sudah kita nyalakan. Kemudian pastikan PHP dan Komposer sudah terinstall. Setelah itu, langsung kita copy saja Composer Create Project ini. Ini adalah komen untuk membuat project Laravel. Langsung kita paste ke dalam Git Bash. Klik kanan, paste. Nah, bisa kita baca ini adalah bentar. Kita ulang lagi, paste. Bisa kita baca ini adalah Composer Create Project, kita membuat project baru Laravel example app. Nah, example app ini bisa kalian ubah saja tergantung nama website kalian. Kebetulan website yang akan saya bangun yaitu dengan nama, saya lupa namanya apa. Namanya apa lagi tadi? Hellcat lah, Hellcat. Kesehatan kucing ya. Hellcat. Setelah sudah dipastikan benar semua, jangan sampai kalian menghapus di bagian Laravelnya. Cukup example-nya. Setelah itu dipastikan sudah mengganti namanya, bisa langsung kita enter. Nah, ini sudah membuat proses membuat Laravelnya. Misalnya, ini kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung close saja, nggak apa-apa. Close. Kemudian kita buka projectnya tadi. Hellcat. Nah, jadi kalau udah selesai semua, nanti bakalan begini teman-teman ya. Udah keluar semua. Ini adalah file-file yang sebelum kita edit. Bisa dikatakan ini template-nya dari Laravel. Tapi ini bisa langsung kita running. Kita buka dulu memakai VS Code. Klik kanan, open di terminal. Kemudian code spasi dot. Oke, kita lihat previewnya terlebih dahulu. Untuk melihat previewnya, kita klik PHP Artisan Shell. Bentar. Nah, ini kita klik kanan, langsung akan menuju ke browser. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah tampilan awal dari sebuah website Laravel yang belum kita apa-apakan. Dan tampilan awal ini berada di mana? Berada di sini teman-teman ya. Berada di sebentar, resource view welcome blend. Nah, berada di sini. Kalau ini kita hapus, otomatis di sini juga terhapus. Ya coba ya. Save. Nah, ini bakalan kosong. Soalnya apa? Tadi keluarnya di sini gitu. Nah, ini kenapa kok bisa langsung ke welcome blend? Dikarenakan ini adalah fungsi root dari Laravel. Berada di, nah ini konsol, di web PHP. Nah, ini kebetulan larinya ke welcome. Langsung welcome sini. Gitu teman-teman. Oke. Sebelum kita membuat websitenya atau mengedit di websitenya, terlebih dahulu kita buka environment di sini. Environment di sini adalah informasi atau sebuah function atau fungsi untuk menyambungkan Laravel kita, website kita ke database. Oke, kita dari atas dulu, DB connection. DB connection ini adalah berisi koneksi database yang akan kita pakai. Kebetulan kita pakai PHP-admin. Kalau kita pakai PHP-admin, otomatis kita menggunakan MySQL. Kemudian DB host, host ini adalah default 21.27.0.0.1. Kemudian DB port kita bisa lihat di Laragon 3306 tidak sesuai. Habis itu database Laravel. Laravel ini mengikuti database mana yang akan kita pakai. Kemudian DB username kita root. Ini adalah saat kita membuka PHP admin kan ada rootnya sama passwordnya itu ya. Username sama passwordnya. Kalau kita menggunakan default ya root ini teman-teman. Oke, cukup jelas untuk database. Dan ini akan kita pakai
untuk mengkoneksinya di tugas yang berikutnya. Oke. Nah, untuk kita membuat sebuah website di dalam Laravel, ini alangkah baiknya kalau masih pemula seperti saya ini memakai template teman-teman ya. Template-nya ini banyak tersedia di internet. Kita buka saja Laravel Bootstrap admin template. Nah, di sini adalah banyak sekali untuk template-template yang pastinya banyak berbayar rata-rata. Yang free ada cuma sedikit gitu. Kayak SB Admin Pro. Ini yang banyak digunakan sebagai dashboard admin. Kebetulan kemarin saya sudah beli. Jadi gimana caranya menyambungkan template di dalam website Laravel kita? Jadi gini teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Kebetulan saya taruh di sini SI. Nah, template di sini. Langsung kita copy menuju ke directory yang tadi sudah kita buat, kemudian masuk ke public dan kita tempel saja di sini. Nah, gitu. Kita coba di Hellcat, kita refresh, terus public. Nah, tempel sudah masuk di sini, gitu teman-teman. Nah, untuk memudahkan kita, jadi template itu sangat banyak macamnya ya teman-teman ya. Yang mana akan kita gunakan, yang mana yang tidak akan kita gunakan. Jadi sementara kita buka terlebih dahulu template-nya di website yang mana akan kita pakai. Nah, ini template-nya sini teman-teman. Nah, ini yang akan kita pakai. Ini berada di dashboard1.html. Page dashboard1.html. Di dalam file template text dashboard1.html. Oke. Ini banyak pilihannya. Kita pakai yang dashboard one. Jadi langsung kita buka Laravelnya tadi. Kita menuju ke public. Habis itu template di page. Terus kita cari dashboard one. Nah, di sini teman-teman. Ini langsung kita copy semua, Ctrl A copy. Kemudian kita menuju ke blend. Buka resource, view, welcome blend. Maaf blend ya. Ini langsung kita Ctrl V, kita pas. Kita coba lihat apakah ada perubahan di dalam website Laravel kita. Dan kita refresh. Nah, gini teman-teman. Jadi ini adalah HTML-nya masih belum terhubung dengan CSS karena ada aturan khusus kalau di Laravel. Tidak seperti kita di HTML seperti biasanya. Kalau di HTML seperti biasanya kan atau PHP seperti biasanya langsung ini teman-teman. Nah, ada ini ginian kan. Nah, kalau untuk di Laravel agak beda sedikit. Untuk menyambungkannya di dalam view ini kan termasuk di dalam resource view ya. Ini cara mudahnya ini ada kita untuk mengakses di public. Ada caranya teman-teman. Langsung kita buka template CSS, filenya di sini. Nah, untuk titik-titik ini kita hapus. Kemudian di dalam public di sini kan sebelum dia public dia menuju ke template. Kita ketik aja. Kita ketik bareng-bareng aja ya. Bentar. Kita ketik template. Kemudian kurung kurawal 2. Setelah itu tulis aset. Kemudian kurung buka. Terus tanda petik. Nah, udah template. Yang belakangnya juga folder CSS ini tanda petik tutup kurung tutup kurawal 2. Kita save, kita coba apakah ada perubahan. Nah,
Di sini sudah ada perubahan. Jadi CSS-nya sudah tersambung. Tapi beberapa fungsi masih belum kelihatan dikarenakan apa? File JavaScript-nya masih belum tersambung. File JavaScript di sini ada di bagian paling bawah. Kita scroll ke bawah. Anjay, bentar. Kita scroll paling bawah. Set. Nah, ini juga kita edit semua. Kalau kita pilih kurung awal 2, aset, buka buka kurung, tanda petik, template, kemudian di bagian belakang. Ini semua ya. Jadi file-file yang berhubungan dengan CSS dan JS, kita kasih ini semua. Biar apa? Biar nantinya terhubung dan website kita menjadi responsif. Gitu teman-teman. Oke. Tanda petik, tutup kurung, kurang awal 2. Set. Apakah ada perubahan? Ini ada. Nah, jadinya lebih responsif teman-teman ya. Oke. Setelah sudah apa namanya memilih template kita yang akan gunakan, setelah itu gimana? Ya, gimana ya? Setelah itu kita lakukan pemotongan template teman-teman. Jadi di sini sangat banyak sekali apa namanya bagian-bagian yang nantinya tidak akan kita gunakan. Seperti di sini ya. Jadi yang pertama itu kita akan potong dari beberapa bagian, yaitu nantinya di sini kita akan bedakan sidebar dengan main bar, dengan mainnya, patch main ini semua, sidebar di bagian ini. Nah, ininya nanti kita akan pisah, nggak dijadikan satu dengan mainnya sini. Caranya bagaimana? Sini teman-teman. Oke, kita sekarang paling atas, kita cari file sidebar di mana. Nah, di sini kita ketemu, klik, kita kecilkan, kita copy, kita gunting aja langsung, gunting langsung. Terus kita masuk ke resource, bukan resource, ya resource, view. Habis itu kita buat folder baru di sini. Namanya nah, komponen. Apa ini? Components. Bentar, setelah membuat folder baru, bentar saya lupa namanya apa. Nah, components. Ya, habis itu di folder komponen ini kita bikin PHP baru teman-teman ya. Di file yaitu setbar.blade.php. Nah, itu. Kita enter. Kemudian file yang tadinya kita potong dari setbar di welcome blade PHP, kita paste di sini. Tuh, teman-teman. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, jadinya setbar di sini tidak berfungsi, teman-teman. Nah, tidak berfungsi. Karena sudah kita potong. Terus gimana caranya kita menyambungkan dari cyberblade PHP dengan welcome blade PHP? Kita memakai fungsi ini teman-teman, bentar. Nah ini, memakai include. Jadi agak beda dengan PHP. Kalau PHP kan biasanya kita buka PHP, habis itu include, terus kita pastekan cyberblade.php. Nah, waktu di sini kita beda. Kita taruh di sini, di bawah body, kita paste komponen sidebar.
Apakah ada perubahan? Kita cek. Nah, ada perubahan teman-teman. Jadinya faedahnya apa kok dipotong kalau dipotong? Jadi gini teman-teman ya, faedahnya apa? Nantinya kalau kita ke depannya bakal membuat patch-patch baru, nantinya itu si sidebar ini nggak bakal putih-putih, nggak bakal masuk lagi ke dalam dashboard kita, di dalam patch kita. Jadi memudahkan aja, biar tidak terlalu rame gitu teman-teman ya. Habis itu kita hapus beberapa komponen ini yang nggak penting ini, kita hapus semua. Berarti kita ke dashboard, welcome, terus masuk ke main, nah content page, di the right. Kita coba jumpa aja. Yang sekiranya jadi peti kita potong. Ini gimana? Nah, beberapa udah ada yang sudah berkurang. Cek dashboard analytics monitor. Welcome to dashboard. Di sini, yang sini, bawahnya berarti yang kita hapus konten konten body. Nah sini. Nah sudah kosong. Ini udah masuk, udah kita kosongkan. Nanti yang kita pakai bakalan pakai template ini teman-teman. Ini akan kita ubah. Langsung dashboard aja, page hapus. Tombol save dan save ya juga kita hapus. Caranya Ctrl F kita cari save. Tanya di mana. Nah ini save dan save. Ini kita hapus juga karena udah nggak penting ya. Nah sudah. Dashboard. Welcome to dashboard. Nah untuk kemudian di bagian sidebar kita di juga beberapa ini agar nantinya sesuai yang website yang kita pakai. Sidebar ini kita ubah. File, get, analitik. Nah, save. Versinya ini kita ubah. Nah, udah berubah sini tampilannya. Habis itu untuk judulnya berarti dashboard dashboard ini kita ubah juga. Copy, kita taruh di sini. Ini bagian description. Nah, ini berubah nanti. Text response ini di mana ini? Oh, oh. Salah salah. Maaf, ini. Nah, ini yang kita ubah. Tadi filenya yang lama.
layout, web, analytics. Lanjut. Sudah teman-teman ya. Kita lihat ini welcome blade-nya udah berubah, namanya di sini udah berubah. Habis itu kita edit di bagian setbar teman-teman. Setbar berada di setbar blade.php sini. Kemudian ini aktifnya kita hapus. Bisa kita lihat teman-teman di dashboard sini aktif. Berarti ini kita sedang membuat dashboard tapi kita hapus soalnya kenapa? Ini sebenarnya bukan berada di dashboard lagi. Ini berada di bisa dikatakan universal. Berada di universal. Oke, langsung kita buka aja di sidebar. Kita cari aktif. Nah ini aktif kita hapus. Nah, udah hapus. Analitik dan monitoring juga kita hapus aktifnya. Dua. Kemudian jadi dalam website yang saya akan bangun ini ada dua role ya teman-teman ya. Ada role bagian administrator, ada role bagian officer. Jadi kita bedakan sebenarnya nanti. Nanti kita memakai di pertemuan selanjutnya memakai database, memakai role, sementara kita memunculkan semua. Ini kita ganti administ admin aja. Admin akses saja. Admin akses udah kelar. Ini udah aku ganti. Habis itu kita ubah juga ini di bagian setbarnya. Kita pakai contekan teman-teman ya. Di awal kita buka dashboard. Dashboardnya kita hapus semua aja. Dashboard kita nggak perlu pakai nafsub. Ini kita hapus. Lihat. Nah, ini berarti nafsubnya udah nonaktif. Habis itu ada manajemen pengguna. Manajemen pengguna. Ini harusnya kita hapus semua, ganti pagar, sementara tidak aktif gitu. Kemudian menunya ada daftar pengguna, tambah pengguna, edit pengguna, hapus. Daftar pengguna, tambah pengguna, edit pengguna, hapus. Ya kelar, habis itu kita next yang lain. Ini kita membuat yang admin saja teman-teman ya. Yang untuk fetch-nya tidak dulu, karena bakal videonya lama. Manajemen data kucing sekarang. Manajemen data kucing. Setelah itu ada manajemen gejala.
Ganti manajemen gejala. Menunya sama, isinya full CRUD gitu. Daftar gejala, tambah gejala, dan gejala, sama hapus gejala, gehala, typo maaf. Kemudian ada setelah itu manajemen penyakit. Manajemen penyakit sama penyakit dan next laporan. Ini yang terakhir ya. Laporan. Laporan isinya laporan konsultasi, laporan penyakit, laporan pengguna. Laporan konsultasi, laporan penyakit, laporan pengguna. Kita lihat terlebih dahulu jadinya bagaimana maksudnya. Di mana tadi? Nah, ini udah terbaru teman-teman ya. Nah, situ di UI design sampai map kita hapus sampai map. Cek. Oh, keliru. Nah, di terms ganti pengaturan. Termsnya kita ganti pengaturan. Ini kita ganti logout. Ya teman-teman ya. Jadi gini sudah selesai. Kita sampai membuat dashboardnya saja. Ini menurut dashboardnya sudah selesai semua. Tinggal nanti kita lanjut ke tugas selanjutnya. Sekian, barangkali ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.